Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas tentang materi kita yang keempat, atau pertemuan ketiga di materi keempat kita tentang kompleksivitas komunikasi manusia. Bila pertemuan pertama saya sempat menyinggung tuh, kenapa sih ketika kita melakukan komunikasi dengan manusia itu sulit atau beragam atau sangat kompleks nih. Di sini kita akan mempelajari bahwa ternyata ada hal-hal yang menyebabkan komunikasi kita menjadi kompleks ketika eee, berhadapan langsung dengan orang lain. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang iceberg theory atau teori gunung es di komunikasi tuh teman-teman. Bahwa ketika kita melakukan komunikasi dengan orang lain, ada tuh hal-hal yang terlihat dan tidak terlihat ketika melakukan komunikasi dengan manusia. Kedua, dalam aspek komunikasi manusia, aspek-aspek proses yang mudah diamati hanya pada puncak gunung es aja, atau pada yang terlihat saja, yang nampak saja, yang sangat terpampang nyata gitu ya, di belakangnya background-nya kenapa dia melakukan komunikasi tersebut, itu akan sulit kita pahami bila kita tidak mempelajarinya lebih lanjut tuh teman-teman. Ya, di sini ada sebuah gambar yang bisa kita lihat, ada sebuah gunung, biasanya kan kalau kita lihat gunung itu, misalnya contoh deh, Gunung Anak Rakatau itu ya teman-teman, yang terlihat hanya berapa, kilo di atas berapa feet di atas kaki gitu. Sedangkan yang tidak terlihat itu dalam tuh si gunungnya tersebut. Ini pun, sebagai asumsi ketika kita melakukan komunikasi antar manusia atau komunikasi manusia. Jadi ketika kita melakukan komunikasi dengan orang lain, ada yang tidak nampak dan ada yang nampak. Bahkan di teori gunung es ini mengatakan bahwa yang nampak bisa kita lihat, kita dengar gitu ya, kita rasapi langsung melalui panca indera hanya 10% dari seseorang. Nah, 90%-nya di bawah dirinya itu tidak nampak atau tidak terlihat. Contohnya gini nih teman-teman. Misalnya, ketika saya bicara di depan kelas gitu menjelaskan sesuatu, kalian hanya melihat hari itu saya berpakaian seperti itu, cara berbicara saya seperti itu, dan gaya komunikasinya akan seperti apa. Tapi kalian tidak bisa melihat background latar belakang keluarga saya, tidak bisa melihat secara langsung budaya saya, tidak bisa melihat langsung pengalaman yang sudah saya lalui sampai saya bisa mampu berada di depan kelas gitu ya, ngajar kalian. Nah, teman-teman, tapi si 90% atau background saya tersebut itu memang menjadi pengaruh ketika saya tampil di depan kalian tuh, teman-teman. Jadi ketika saya memakai pakaian tertentu, saya berbicara dengan gaya komunikasi seperti apa, kata-kata yang saya keluarkan, kalimat yang saya ucapkan, itu merupakan dari si latar belakang saya. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan jangan judge book by cover gitu ya, karena itu kan cuma di luarnya aja. Iya, itu bisa kita katakan benar juga, karena yang terlihat hanya si 10%-nya. Kita tidak melihat background-nya, latar belakangnya, kenapa si seorang tersebut akan menampakkan dirinya seperti itu atau berkomunikasi itu seperti itu. Dari fenomena gunung es yang tadi sudah ada gambarnya tuh teman-teman, yang 10% terlihat dan 90% terlihat, di sini ada sebuah segitiga yang coba saya buat sebagai representasi agar kalian mudah memahaminya. Jadi ketika kita memahami fenomena gunung es, ada yang nampak dan ada yang tidak nampak. Nah, yang nampak itu apa? Orang, simbol, dan teknologi, sesuatu yang bisa kita lihat, kita rasakan melalui panca indera. Tapi ada juga komponen yang tidak nampak, yang tidak bisa kita pahami tuh. Contohnya apa? Ya, tadi tuh latar belakang kenapa sih orang berbicara seperti itu, kenapa gaya bicaranya seperti itu, kenapa berpenampilan seperti itu, gitu ya, kenapa mengeluarkan kata-kata seperti itu yang tidak nampak oleh kita secara indrawi. Nah, tapi secara eee, panca indera kita bisa melihat, oh orangnya seperti ini bentuknya, simbol yang digunakan seperti ini, dan teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi itu seperti apa. Ini fenomena gunung es yang selanjutnya coba akan saya jelaskan, apa sih komponen yang tampak dan yang tidak tampak ketika kita melakukan komunikasi dengan orang lain.
Nah, balik lagi ke segitiga yang slide sebelumnya kan ada sebuah segitiga, lalu dibagi tengah tuh ada yang 10% yang nampak dan tidak nampak. Yang nampak oleh panca indera kita ada orang, simbol, dan teknologi. Ini aspek-aspek yang terlihat ketika kita melakukan komunikasi dengan orang lain tuh. Pertama, orang adalah individu yang mengirim atau menerima pesan. Biasa kita kenal dengan namanya komunikator dan komunikan. Yang kedua, simbol berupa karakter, huruf, angka, kata-kata, benda, orang, atau tindakan yang berfungsi mewakili selain si simbol itu sendiri tuh teman-teman. Jadi kalau ada teman kalian tuh kalau ngetik WhatsApp ada titik-titiknya atau iya-nya cuman Y doang atau iya panjang gitu, itu kan merupakan si simbolnya yang mewakili sesuatu. Nah, simbol mewakili benda atau ide tentang sebuah hal. Kata-kata adalah simbol karena mereka mewakili benda, ide, hubungan orang dan perasaan yang dirujuk oleh si kata-kata. Jadi bahasa kata-kata yang biasa kita tulis tuh di kertas, ini Budi, saya gelisah atau saya lagi bete gitu ya teman-teman. Itu kan merupakan simbol dari ide kita dituangkannya misalnya tuh tadi tuh, aduh saya bete nih hari ini karena ketabrak abang ojek gitu ya. Nah itu kan merupakan si yang kalian tulis di buku diary tersebut melalui kata-kata, melalui si simbol huruf tersebut menjadi representasi dari si ide, si perasaan, si emosi kalian tuh teman-teman. Nah, yang ketiga teknologi. Teknologi saat ini memungkinkan kita mengumpulkan dan mengirimkan informasi. Jadi dia sebagai penjembatan dan pengikat waktu tuh. Jadi kalau misalnya nih dulu kita berkomunikasi, balik lagi flashback 20-25 tahun yang lalu gitu ya teman-teman. Ketika kita ada yang pernah inget pager nggak? Saya contohnya gini deh. Jadi dulu tuh kalau misalnya orang tua kalian atau kalian pernah dengar pager, cara komunikasi itu agak unik. Jadi semua orang tuh punya sebuah benda kecil kotak dengan menggunakan pager. Nah, ketika kita melakukan komunikasi dengan orang lain, contohnya saya mau komunikasi dengan si A. Nah, saya akan nelpon ke call center-nya dulu. Tolong dong kirim ke nomor pager A gitu ya. Saya mau bicara, saya tunggu ya di depan kampus gitu. Nanti si uh, call centernya itu akan menghubungi si A melalui sebuah simbol tuh, titit-titit gitu kan ya. Nah, terus si A tersebut tidak langsung mendengarkan. Dia harus menelpon balik ke call centernya. Nanti diinformasikan bahwa saya menunggunya di depan kampus tuh teman-teman. Jadi teknologi itu menjadi penjembatan dan pengikat waktu. Saat ini dengan perkembangan teknologi kita bisa melakukan Zoom, bisa melakukan WhatsApp, bisa melakukan telepon secara real time tuh. Itu penting juga. Atau mungkin gini, ada orang-orang tertentu yang memang membatasi sekali komunikasi dengan teknologi. Contohnya, ketika berkomunikasi dengan dosen atau dengan atasan kita, memang komunikasi itu menjadi penjembatan, tapi caranya dan penggunaan dan teknologi apa yang digunakan itu menjadi pertimbangan ketika kita melakukan komunikasi itu teman-teman. Jadi kalau misalnya sama atasan kan nggak mungkin kita telepon jam 12 malam, walaupun itu urgent gitu ya. Paling kita melakukan WhatsApp terlebih dahulu atau announcement terlebih dahulu bahwa saya akan menghubunginya atau tanya biasanya, Pak, Bu, sedang sibuk saya boleh telepon atau tidak gitu teman-teman. Jadi ini aspek-aspek yang terlihat ketika melakukan komunikasi. Orang sudah jelas ya kita lihat. Lalu simbol apa yang digunakan, warna pakaian, lalu kata-kata yang keluar dari ucapannya, dari mulutnya, lalu tulisannya seperti apa, gitu kan merupakan simbol juga tuh. Lalu teknologi. Teknologi kan menjadi yang menjembatan kita ketika melakukan komunikasi dengan orang lain. Oke, teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke aspek komunikasi yang tidak terlihat oleh panca indera kita. Nah, apa saja sih? Ini ada beberapa. Pertama, makna. Makna itu sesuatu yang sangat subjektif tuh teman-teman. Memaknai suatu benda atau suatu hal itu sangat berbeda-beda antara orang lain dengan diri kita. Contohnya, misalnya ada sebuah benda yang namanya pensil. Nah, buat saya menganggap bahwa pensil itu adalah alat menulis, tapi buat si B mungkin karena pernah ditusuk pensil gitu ya, matanya atau bagian tubuhnya agak trauma, jadi menganggap kalau melihat pensil ini benda yang berbahaya. Itu makna kan sangat sangat subjektif sekali tuh. Jadi subjektivitas seseorang pasti akan mempengaruhi dalam proses komunikasinya. Kalau misalnya kita sudah merasa subjektif orang tersebut
tidak fair, tidak jujur, biasanya kita akan mengeluarkan komunikasi seperti apa tuh, apakah males-malesan ataukah lebih jutek gitu komunikasinya. Lalu negosiasi, pasti kita akan menegosiasikan setiap hal ketika melakukan proses komunikasi tuh teman-teman. Apakah kalau misalnya kita komunikasi dengan si B menggunakan kata-kata ini dianggap baik atau tidak, itu bisa melakukan negosiasi makna. Lalu namanya budaya. Nah, budaya balik lagi nih budaya kan pasti terbentuk melalui proses si masyarakatnya membentuk sebuah kebiasaan yang akhirnya dimaknai itu. Nah, budaya juga menjadi background latar belakang ketika seorang melakukan komunikasi. Contohnya nih teman-teman, kalau ada yang pernah atau sering berkomunikasi dengan orang dari Indonesia bagian timur, mereka biasanya memiliki kebiasaan atau kebudayaan kalau ya komunikasi itu wajib menatap kedua mata. Itu dikatakan sopan. Kalau misalnya dari suku Jawa kan justru kebalikannya tuh. Kalau natap mata secara langsung, apalagi yang lebih tua tentu tidak sopan tuh teman-teman. Sehingga hal yang sama, tapi background budaya yang berbeda. Ketika seorang melakukan komunikasi pasti akan keluarnya beda tuh. Yang dari Jawa ketika berkomunikasi mencoba menutupkan pandangannya karena menurut dia yang sopan tuh seperti itu. Tapi yang dari timur langsung menatap mata, melotot-melotot gitu ya. Bukan maksud tidak sopan karena memang kebudayaannya kalau berbicara yang sopan itu harus melihat mata agar terlihat menghargai si lawan bicaranya. Kemudian namanya konteks dan tingkat interaksi. Jadi saat perilaku atau saat kita melakukan komunikasi itu juga dipengaruhi dari tingkat interaksinya kita nih. Kalau kalian WhatsApp dosen mungkin jam 8, jam 9 malam sudah cukup waktu yang dianggap sopan ya. Tapi kalau misalnya WhatsApp sahabat sendiri jam 12 malam, jam 1 malam juga tidak masalah tuh. Lalu referensi diri, background kita, latar belakang diri kita nih teman-teman. Si pendidikannya kita, pengalamannya kita, itu menjadi referensi ketika kita berperilaku atau bereaksi terhadap suatu hal tuh. Lalu ada nama refleksivitas diri, meyakini diri kita tuh siapa, kedudukannya apa gitu ya, dan seharus bagaimana melakukan komunikasi. Ketika kita di dalam kelas, kita akan berkomunikasi layaknya dosen dan mahasiswa. Tapi kalau ketika di luar kelas bisa saja lebih santai gitu ya komunikasinya. Lalu keniscayaan ini merupakan sebuah kesadaran bahwa pasti kita akan melakukan proses namanya pertukaran dan penerimaan informasi tuh. Pasti selalu ada komunikasi yang bersinambungan. Yang terakhir adalah etika. Nah, etika ini juga balik lagi sangat subjektif dan pasti dimaknainya berbeda-beda tuh teman-teman. Ada yang menganggap kalau cium tangan itu yang sopan tuh di jidat, bukan di pipi. Ada yang menganggap bahwa di pipi pun cukup kok, yang penting melakukan cium tangan hormat gitu ya teman-teman. Nah, ini kan sangat customize sekali ya, berbeda sekali. Jadi kenapa seseorang bisa marah terhadap sesuatu yang orang lain pun anggap biasa? Ya karena balik lagi sih aspek komunikasi pembentuk dirinya yang tidak terlihat berbeda-beda. Beberapa waktu lalu saya lihat sebuah tayangan viral di sosial media, ada seorang istri gitu, dia curhat suaminya dipecat karena dia mengambil uang COD 130.000 sekian gitu ya. Nah, menurut si ibu tersebut itu kan hanya uang kecil dan mereka mau balikin kok gitu. Dan ketika si suaminya ngambil itu karena istrinya butuh vitamin, butuh susu karena lagi hamil gitu teman-teman. Itu kan tapi ketika kita baca komen-komennya, pendapatnya dan segala macam, itu kan ada yang menganggap bahwa tidak bisa banyak atau sedikitnya uang yang diambil sudah melanggar aturan rules dari perusahaan yang pasti akan merugikan orang lain, mengambil hak orang lain. Ada yang juga berpendapat bahwa oh memang itu melanggar aturan, tapi kita harus melihat sisi humanismenya. Itu kan dua hal yang kontradiktif ya teman-teman. Jadi permasalahan yang sama tapi bisa dipandang berbeda oleh beberapa orang karena balik lagi si aspek komunikasi tentu akan berbeda. Makna setiap orang terhadap masalah berbeda. Subjektivitas, ada yang menganggap bahwa uang segitu uang kecil, ada yang menganggap bahwa itu uang besar, ada yang juga menganggap bahwa kecil besarnya uang itu kan menunjukkan bahwa si
orangnya tidak profesional kalau bisa ambil, uang yang harusnya uang masuk ke dalam perusahaan gitu ya teman-teman. Ada yang menganggap bahwa, eee, ya nggak masalah kan selama dia masih punya etika baik, nggak apa-apa dong, wajar kalau misalnya dimaafkan ya teman-teman. Nah ini kan dari satu masalah saja bisa berbeda pendapat karena balik lagi aspek komunikasi pembentuk seorang bereaksi secara langsung itu dipengaruhi oleh beberapa hal ini, makna, subjektivitas, negosiasi, budaya, konteks, dan tingkat interaksi, referensi diri, refleksivitas, keniscayaan, dan etika. Nah, kemudian di slide terakhir kita ada sebuah kasus atau diskusi yang bisa kita lakukan.